Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maryam dengan NIM 230306019 dari program studi peternakan Fakultas Pertanian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan psikologi ternak. Di sini saya akan menjelaskan topografi ayam pada luar, yaitu caput bagian kepala atau leher. Baru selanjutnya itu kolom, yaitu leher. Dan yang selanjutnya itu truncus, itu badan. Baru caudal itu yaitu ekor bagian belakang. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian caput, yaitu paru merupakan yaitu mulut pada epis yang disusun oleh makila, yaitu rahang atas, dan mendahului rahang bawah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu cervix, yaitu berbentuk panjang dan variabel menghubungkan caput sebagai dengan truncus. Dan truncus itu tertutup bulu yang tebal. Pada truncus terdapat dua pasang, yaitu ekstremitas di bagian caudal terdapat berguna yang disebut uropeum, tempat berpangkalnya bulu-bulu ekor di bagian dorsal, dan dari upageum terdapat papila yang berlubang sebagai muara kelenjar minyak. Ceropacilis yang berguna untuk meminyak bulunya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu pilot lumae. Tipe ini mempunyai bentuk seperti rambut dengan tangkai bulu yang panjang dan pada ujungnya terdapat barbae dan barbulae. Tipe ini tumbuh merata tetapi sangat jarang. Fungsi bulu ini belum jelas diketahui. Menurut letaknya, bulu apes ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu testices, ya bulu yang menutupi badan. Yang kedua itu retices, bulu yang berada pada pangkal ekor. Spekulumnya itu simetris dan fungsinya sebagai kemudi. Nah, selanjutnya itu remiges, bulu pada sayap yang dibagi lagi menjadi remiges bermaer yang melekatnya secara digital pada digiti dan secara metacarpal pada metacarpalia. Remiges secundarian yang melekatnya secara cubital pada radial ulna. Remiges tertier yang terletak paling dalam nampak sebagian kelanjutnya sekunder daerah siku. Nah, selanjutnya itu parapetitirum, bulu yang menyerupai daerah bahu. Nah, selanjutnya yaitu alaspuria atau alula, bulu kecil yang menempel pada ibu jari di gigi kedua pada ekstremitas posterior. Bulu tubuh berasal dari lapisan geminalisi bulu yang terdapat di bawah lapisan, yaitu epidermis kulit yang menonjol, diikuti oleh pembuluh darah membentuk tonjolan bulu yang disebut nopilila. Bulu muda yang masih terbungkus oleh lapisan epidermis. Lapisan epidermisnya akan pecah atau hilang sehingga terbentuknya telekla atau disebut juga bulu dewasa. Bila dia mati, bulu tubuh pada tempat-tempat tertentu yang disebut petralae, sedangkan tempatnya yang tidak ditumbuhi bulu disebut apatlek. Di sini saya akan melanjutkan organ bagian dalam hewan, yaitu esophagus. Merupakan salah satu saluran
lewatnya makanan setelah masuk melalui rostrum. Pada esofagus terjadinya gerakan peristaltik yang berfungsi mendorong makanan masuk ke organ pencernaan selanjutnya. Nah, selanjutnya itu crop, yaitu temboloknya itu merupakan organ berbentuk seperti kantong yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. Pada crop makanan akan dilunakkan dengan getah yang dihasilkan oleh crop. Nah, di selanjutnya itu peroventriculus berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara enzimatis. Nah, selanjutnya itu yaitu ventriculus atau gijarat atau ampela, tempat berlangsungnya pencernaan makanan secara enzimatis. Nah, selanjutnya itu ventriculus itu gijarat ampela, tempat berlangsungnya pencernaan makanan secara mekanik dengan bantuan yang kecil, yaitu grid yang ikut masuk ke dalam ventriculus pada saat ayam makan. Nah, selanjutnya itu yaitu intestinum tenue terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Mukosa usus yang halus berfungsi menggerakkan makanan memperluaskan permukaan untuk menyerap sari-sari makanan oleh kulit-kulit pada dinding sel usus. Pada intestinum ini tenue juga terjadi pencernaan secara enzimatis. Nah, selanjutnya itu cacenzum atau ceca, tempat terjadinya itu pencernaan karbohidrat, dapat protein dan absorpsi air. Cacenzum merupakan batas antara intestinum tenue dengan intestinum girsum, berfungsi untuk mengolah sisa-sisa makanan yang tidak tercerna menjadi feses. Nah, selanjutnya itu rektum berfungsi untuk menampung feses sebelum dikeluarkan. Nah, selanjutnya itu celoca merupakan organ pencernaan air yang berfungsi untuk jalan keluarnya feses. Nah, selanjutnya itu bagian kepala ayam yang disebut bagian otak. Bagian otak pada ayam cembrotus berfungsi untuk mengatur semua aktivitas sadar pada ayam. Cembrum terdiri dari yaitu hemisferi cerebi dan rebus alveolus. Nah, yang kedua itu cerebellum berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh. Dan yang ketiga yaitu medulla oblongus berfungsi sebagai pengatur aktivitas tubuh bagian dalam seperti aliran darah ke tubuh, oksigen, serta fungsi jantung ke paru-paru. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu medulla spinalis berfungsi untuk mengantarkan informasi dari otak ke otot dan organ tubuh tertentu lainnya. Audio Jungle.